Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa setia TVRI dimanapun Anda berada? Dialog 21 kembali hadir ke hadapan Anda untuk memberikan informasi yang teraktual dan terpercaya dan tentunya sangat berguna untuk kemaslahatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan dalam Dialog 21 kali ini kita akan membahas mengenai deteksi dini disabilitas dan tumbuh kembang anak. Dan untuk mendukung mosi kita kali ini telah hadir di studio TVRI Bangka Belitung. Narasumber yang pertama ada Dr. Gigi Sri Utami Sudarsono MSI, Bunda PAUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat datang Ibu. Selamat siang, terima kasih sudah diundang. Baik, terima kasih juga Ibu. Selanjutnya ada Dr. Irlis Nia, dokter spesialis anak konsultan dari RSUP Suparno. Selamat datang juga Dr. Nia. Terima kasih. Iya, saya senang sekali hari ini boleh berbincang bersama-sama dengan dua orang hebat dan tentunya bicara soal deteksi dini disabilitas dan tumbuh kembang anak. Itu memang selalu berangkat dari rumah, berangkat dari ibunya terutama. Oleh sebab itu makanya kita nggak mengundang Pak PJ Gub hari ini kita mengundang Ibu. Karena pasti sudah dapat catatan-catatan penting selama kurang lebih 11 bulan ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alhamdulillah. Ibu, catatan penting apa yang bisa Ibu sampaikan hari ini mengenai deteksi dini disabilitas, betapa pentingnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini? Baik, memang salah satu yang saya sangat sayangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini adalah tidak dilakukan assessment pada anak-anak disabilitas yang ada di sini. Artinya anak-anak kita, itu semua anak-anak kita ya, itu tidak diberikan layanan sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Sayang sekali buat saya itu, karena mereka itu walaupun kita melihat adanya kekurangan, padahal sebenarnya banyak sekali kelebihannya. Itu yang perlu kita gali. Jadi dalam melakukan, sebelum melakukan program, sebelum melakukan layanan, anak itu perlu di-assess. Assessment itu terdiri dari dua, assessment secara medis melalui klinik tumbuh kembang yang dilakukan oleh Ibu Nia, juga assessment melalui assessment pendidikan yang dilakukan oleh Pusat Layanan Autis ada di Provinsi, di Air Hitam, namanya PLA. Jadi kedua layanan itu untuk mendukung assessment anak-anak disabilitas, sehingga nanti akan ada dibuatnya profil anak itu melihat kelebihan, kekurangan, kebutuhan dan potensi anak itu. Dari situ baru kita bikin program. Jadi program itu nggak bisa dibuat tanpa melakukan assessment yang memadai gitu. Contoh, anak tunanetra, bagaimana kita tahu ketunanetraannya dia, apakah total, apakah cukup low vision, kalau nggak dibantu oleh teman-teman dokter mata di tumbuh kembang, di klinik tumbuh kembang. Demikian juga tunarungu, sejauh mana kepekaan dia terhadap suara, itu mesti ada tesnya oleh dokter THT di klinik tumbuh kembang. Demikian juga dokter anaknya melihat juga kondisi-kondisi yang lain. Nah itu yang saya sangat sayangkan belum ada. Ada saya mendengar di Sungai Liat, klinik tumbuh kembang di RSJ, tapi tidak memenuhi kriteria dokter-dokter yang lain. Cuma dokter psikiatri dan terapis-terapis. Jadi harapan saya sebentar lagi akan didirikan klinik tumbuh kembang yang lebih holistik, yang lebih bisa untuk mendeteksi atau mengakses 5 kecacatan, yaitu tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autistik. Ini saya jadi tertarik bahwa ada satu tulisan dari seorang buya, cuma saya lupa nama buyanya siapa. Baru-barunya saya baca bahwa kamu harus berperang dengan strategi kalau mau menang. Betul. Jadi tanpa strategi yang benar, program yang dibuat gak akan tepat sasaran. Betul. Baik, itu catatan penting dari Ibu Tami hari ini. Dokter Irlis Nia, kita balik ke topik kita hari ini mengenai deteksi dini disabilitas. Bicara soal deteksi dini, pasti kita tahu dulu faktornya apa sih? Faktor yang menyebabkan anak ini disabilitas sebenarnya apa sih, dokter? Sebenarnya untuk pertama kita harus tahu dulu ya disabilitas itu apa. Anak ini secara umum itu kita harus tahu dia itu tumbuh dan berkembang. Nah, kita sebagai ibu seringkali kita suka melewatkan ya dok ya, apa masalah pada anak. Jadi kita melihat anaknya itu baik-baik saja, padahal sebenarnya dia sudah terjadi gangguan. Nah, secara umum saya jelaskan terlebih dahulu untuk tumbuh ini apa dan kembang itu apa. Nah, tumbuh ini adalah bertambah besarnya ukuran anak. Jadi yang bisa kita ukur. Jadi contoh misalnya dia bertambah berat badan, kemudian dia bertambah tinggi, kemudian lingkar kepala juga bertambah, dan itu diplot nanti sesuai dengan usia.
Dan untuk perkembangan itu adalah bertambah kompleks dan berfungsinya daripada fungsi tubuh anak dan strukturnya. Contohnya misalnya dia dari awalnya baru bisa berbaring, kemudian bisa bolak-balik tengkurap, bisa berdiri, berjalan. Nah, disabilitas ini termasuk di mana gitu ya. Nah, disabilitas ataupun penyimpangan bisa terjadi di ranah yang tadi, bisa misalnya dalam perkembangan sebenarnya kalau misalnya kita mengacu pada disabilitas. Tapi gangguan ini bisa terjadi juga pada pertumbuhan. Nah, pentingnya deteksi dini memang kita sebagai orang tua dan juga bersama dengan dokter anak itu melakukan screening sebenarnya. Dan memang itu baiknya dilakukan pada anak usia 9 bulan, di 18 bulan, dan juga di 36 bulan. Supaya kita melihat apakah anak kita ini sudah termasuk dalam anak yang normal ataukah ada penyimpangan di pertumbuhan ataupun perkembangannya tadi. Ya, baik. Itu kita bicara soal faktor-faktor yang menyebabkan resiko. Kita mungkin ke bagaimana juga tujuan dari deteksi dini ini, karena mungkin berhubungan dengan yang Ibu Tami katakan tadi, supaya ada assessment gitu. Jadi kalau kita bicara soal deteksi dini, tujuannya sebenarnya tujuannya apa sih kalau menurut Ibu Tami? Oke. Yang paling penting dari deteksi dini itu adalah karena waktu. Makin cepat anak dideteksi, makin cepat mendapatkan layanan, kemungkinan membaiknya atau lebih baiknya akan lebih besar. Ya. Dan kita tahu the golden age-nya itu 5 tahun. Jadi kalau dalam waktu 5 tahun cepat dibantu anak tersebut, kita akan bisa mencoba lebih baik anaknya gitu. Nah, dalam hal itu penting sekali deteksi dini. Sekarang deteksi dini aja tidak dilakukan oleh orang tua. Selalu melakukan pembenaran, oh nggak apa-apa kok, dulu adik saya juga nggak ngomong sampai 3 tahun. Oh memang itu turunan, jalannya baru 3 tahun berapa. Selalu membuat pembenaran. Padahal kan apa salahnya diperiksa oleh dokter anak atau diperiksa oleh ahli-ahlinya di tumbuh kembang, sehingga kita bisa tahu apakah ini hanya masalah waktu saja atau memang ada hambatan-hambatan. Itu yang paling penting dari deteksi dini. Begitu kita dapat melakukan assessment dari anak-anak tersebut, kita sudah dapat melakukan layanan program-program awal yang mungkin nggak dilakukan dalam tempat terapi, tapi lebih pada ibunya. Pola asuhnya kita bantu bagaimana pola asuh yang benar buat anak seperti ini gitu ya. Kemudian dukungan-dukungan lainnya. Nah itu mesti cepat gitu. Oleh sebab itu sebaiknya sih memang kita harus menjemput bola. Itu sebabnya insya Allah tahun ini akan dibuat juga pusat layanan untuk anak-anak disabilitas di semua kota kabupaten dan kota Madia. Jadi ada 7 wilayah baru yang akan dibuka PLA-nya. Sehingga tidak ada lagi alasan anak disabilitas tidak mampu diakses hanya karena jauh dari provinsi, jauh dari ibu kota provinsi. Ya bayangkan ya kalau anak ini di Tobuali misalnya, dia mesti berjalan ke provinsi dengan bis Damri, itu bisa jam 4 pagi sudah menunggu bis untuk bisa jam 8 ada di PLA. Kan nggak tega ya seorang anak dengan disabilitas atau anak dengan berkebutuhan khusus harus menunggu di pinggir jalan biar bisnya berhenti. Nah saya bilang saya nggak mau, saya nggak bisa itu membiarkan anak-anak kita seperti itu. Sehingga saya alhamdulillah dengan dukungan Pak PJ Gubernur yang sekarang Pak Ridwan mengerti sekali. Akhirnya insya Allah tahun ini Dinas Pendidikan Provinsi akan membantu untuk membangun pusat layanan dan assessment di setiap ibu kota kabupaten. Ya betul. Nah kalau kita bicara soal deteksi dini ini Bu, memang betul bahwa punggawanya itu adalah orang-orang yang berdiri di garda terdepan di kesehatan, begitu. Jadi kalau misalnya dari segi kesehatan begitu, dokter, adakah yang diutus misalnya ke program-program seperti itu untuk melakukan deteksi dini ini, misalnya ada kader-kader yang dibuat, yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan, atau seperti apa kalau di provinsi kita ini? Sebenarnya untuk deteksi dini tadi itu sudah bagus sekali ya program dari pemerintah itu melalui buku KIA itu untuk screening pertumbuhan itu sudah ada semuanya di sana. Dan kalau misalnya anak-anak kita termasuk yang normal, artinya dia lahirnya bagus ya, tidak ada faktor risiko. Mungkin deteksi ini bisa dilakukan di petugas kesehatan, di puskesmas yang terdekat. Tapi kalau misalnya kita sudah menemukan ada tadi faktor risiko disabilitas, contohnya misalnya bayinya lahir prematur,
kurang bulan, kemudian beratnya sangat rendah, misalnya kemarin saya nolong yang 900, yang 1,3 kilo. Nah, kemudian ada riwayat perawatan di NICU ya, NICU itu yang lama dan penggunaan oksigen tinggi. Nah, ini faktor-faktor yang bisa membuat anak itu akan terjadi disabilitas. Dan tentunya ini orang tua tidak bisa memandang sebelah mata bahwa anaknya ini adalah anak yang spesial dan mungkin akan ada pengaruh atau gejala sisa daripada kelahiran ataupun kondisi dia sebelumnya. Jadi memang kalau anaknya baik-baik bisa dideteksi di garda terdepan, tapi kalau misalnya ada faktor risiko dari awal ataupun di antenatal saat kehamilan itu bisa di dokter anak di rumah sakit. Mengapa saya bertanya demikian ya Bu Tami? Karena begini, untuk mengubah paradigma orang tua ini kan ini sesuatu yang kita nggak bisa bantahkan begitu. Jadi untuk melakukannya dengan cara membuat mereka ada di sebuah komunitas yang mempengaruhi mindset mereka. Makanya kita bilang seperti yang Bu Tami bilang, kita harus jemput bola begitu. Jadi ada tidak sih dokter kader-kader yang diutus misalnya ke tiap posyandu atau ke tiap puskesmas untuk melakukan upaya-upaya deteksi dini. Mereka hadir langsung di tengah-tengah para ibu. Mungkin ini Bu Tami dulu deh. Oke, yang paling bermasalah ini adalah mereka menyembunyikan anak ini. Iya, anak ini nggak dia bawa, dia nggak kirim ke puskesmas, dia nggak kirim ke posyandu. Berapa banyak anak-anak yang diikat di rumah, ya, dipasung atau istilahnya apa? Itu yang saya sampaikan kepada teman-teman di apa ya namanya BP3, ACSK. Ya itu supaya waktu dia melakukan ke lapangan, tolong dilihat berapa banyak anak-anak yang dikondisikan seperti itu gitu. Yang dia kena mungkin malu, karena mungkin ada hal itu yang saya sampaikan kenapa kita mau jemput bola. Itu yang saya minta kepada teman-teman di PKK Ibu. Jadi teman-teman di PKK, kader-kader PKK kami di desa-desa, itu yang saya minta mereka untuk juga terus memonitor. Jika ada anak-anak yang seperti itu bisa disampaikan ke puskesmas terdekat, kemudian selanjutnya ke rumah sakit dan sebagainya, karena kita mesti cepat. Betul. Waktu ada banyak hal-hal yang sangat penting dari waktu itu. Karena mengubah paradigma ini ya, Ibu Tami ya. Dan mengatakan bahwa that's okay, punya anak seperti itu nggak apa-apa, ayo kita bantu sama-sama. Ya, baik, itu energi yang positif sekali sore hari ini, Dokter Tami. Ini saya ada mencatat begini. Deteksi dini pertumbuhan untuk mengetahui atau menemukan status gizi buruk atau yang kurang. Jadi ini sebenarnya salah satu indikator juga ya dokter, indikator untuk apakah anak ini sebenarnya berkekurangan, berkebutuhan khusus atau seperti apa, termasuk juga dari segi gizinya gitu dokter ya? Memang kalau kita bicara tentang disabilitas dan gizi itu saling berpengaruh. Sangat berpengaruh dokter ya? Ada pengaruhnya, jadi kayak misalnya dia dalam kandungan, ada faktor genetik juga, semuanya banyak faktor yang mempengaruhi seseorang anak terjadi disabilitas. Salah satunya adalah faktor nutrisi daripada ibunya dan juga si anaknya. Dan untuk kita deteksi dini daripada yang tadi sudah dijelaskan mengenai gizi buruk dan gizi kurang tadi, memang benar itu kita lakukan sebaiknya kalau anak itu di bawah 1 tahun itu diplot setiap bulan, itu di grafik supaya kita tahu anak ini termasuk yang mana. Kalau dia sudah masuk ke dalam failure to thrive ya, ataupun dia gagal tumbuh ya, weight faltering, dia tidak naik dari kurvanya itu atau memotong 2 garis. Nah, itu akan terjadi resiko apa? IQ-nya akan turun. IQ-nya turun berapa poin, tidak diperbaiki, dan nanti setelah dia besar dia akan terjadi penurunan retardasi mental misalnya. Itu yang sangkut pautnya jangka panjang yang kita cegah sebenarnya dari dini. Itu deteksi dini pertumbuhan. Betul. Ada juga deteksi dini tentang penyimpangan gitu, Ibu Tami, bisa dijelaskan nggak? Mungkin tandem berdua karena sama-sama dari latar belakang kesehatan. Iya, saya mau bicara sedikit menambahi yang tadi. Itu kenapa saya sangat khawatir dengan anak-anak kita yang stunting. Karena anak-anak kita yang katanya stunting itu, kalau benar-benar dia stunting dan tidak ada pemulihan dari kondisi itu akan menjadi anak-anak dengan disabilitas. Dia akan menjadi anak dengan apa masalah-masalah gangguan kognisi dan sebagainya, atau tunagrahita.
mau berapa banyak kita bikin SLB lagi. Itu kenapa kita nggak boleh main-main dengan anak-anak ini. Nah itu yang saya ingin semuanya bergerak bersama-sama mencari jalan keluar, bagaimana membantu mereka gitu. Jadi saya rasa sih kita pasti bekerja sama PKK, Dinkes, Dinsos dan semua bekerja sama BKKBN, semua bergerak bersama ke arah itu. Tapi mesti ada strategi yang pas buat kondisi di Bangka Belitung itu, yang sehingga kita bisa membangun keluarga itu menjadi keluar dari kondisi itu. Masalahnya kadang-kadang pendekatan kita itu tidak sesuai, sehingga yang terjadi adalah orang tuanya jadi malah jadi manja gitu. Jadi udah deh nggak apa-apa anakku stunting, sering dimasuk ke koran, sering dikasih makanan tambahan, sering dikasih sembako. Jadi mindset ibunya bukan mau lepas, malah jadi seperti itu yang kita harus pastikan itu tidak terjadi. Jadi kalau saya lebih suka mengedukasi ibunya daripada memberikan makanan buat anaknya. Jadi itu sebabnya saya membuat buku tentang makanan bergizi melalui bahan dasar ikan, yang dimana potensi ikan luar biasa di Bangka Belitung ini. Itu karena saya mesti mengedukasi ibunya. Baik, Ibu Tami dan juga Dokter Nia, kita masih akan kembali untuk membahas mengenai deteksi dini disabilitas dan tumbuh kembang. Dan yang dibicarakan oleh Ibu Tami tadi sudah dibawa, saat ini ada 2 buku di sini. Tapi selain satu ini, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog 21 dan kita sudah sampai di segmen yang kedua. Segmen yang pertama kita membahas bahwa dengan ditemukannya secara dini penyimpangan tumbuh kembang, maka akan lebih mudah dilakukan intervensi secara tepat dan cepat oleh tenaga kesehatan dengan melibatkan orang tua. Dan di segmen 2 ini kita akan kembali membahas bagaimana kemudian peran yang sangat dibutuhkan dari seorang ibu rumah tangga sebenarnya yang mengatur yang pertama sekali, pintu yang pertama sekali untuk mengatur gizi anak dan melihat perubahan-perubahan dalam diri anak tersebut. Dan untuk itu hari ini Ibu Tami akan menjelaskan kepada kita ada 2 buku ya Ibu Tami yang hari ini dibawa. Baik, Ibu Tami boleh dijelaskan. Ini sepertinya harta berharga untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan diberikan Ibu Tami. Ya, terima kasih. Ini salah satu gerakan saya. Bagaimana membuat anak kita di Bangka Belitung itu sebagai generasi penerus, generasi emas yang bisa lebih sehat, lebih hebat dan lebih cerdas. Caranya apa? Dari mulai kecil kita mesti pastikan dia mendapatkan konsumsi yang baik, gizi yang baik. Semua orang pasti percaya bahwa ikan adalah makanan yang baik sekali untuk dengan gizi yang sangat tinggi. Tapi herannya di Bangka Belitung itu anak-anak kok sekarang lebih suka makan makanan yang bukan ikan, atau ibunya di rumah tidak memberikan konsumsi ikan di makanan sehari-hari. Oleh sebab itu saya sebagai Bunda PAUD Provinsi membuat buku terobosan buku ini, buku makanan berbahan dasar ikan untuk anak-anak PAUD. Kenapa? Karena kalau mau mengenalkan sesuatu itu mesti dari anak kecil. Nggak mungkin orang besar tiba-tiba dikenalkan makanan Rusia, mungkin nggak mau sentuh aja. Tapi kalau anak-anak masih mau mencoba. Nah oleh sebab itu saya melihat bahwa dengan memberikan buku ini yang seperti ini, jadi buku ini mudah sekali dipakainya oleh para orang tua seperti ini. Bukunya mengenai makanan-makanan. Mesti di atas meja ya. Baik. Jadi di mana? Oke, sini mungkin bisa. Oke, seperti ini. Jadi ini makanan-makanan yang sudah dibuat. Bisa lihat dulu, nah, iya silakan. Ini contoh makanan untuk pembuka.
ya. Baik. Semua berbahan Olahan ikan. Olahan ikan semua. Oke. Potensi Bangka luar biasa tentang ikan. Kalau di Jakarta Bu, ikan kami sudah 3 kali mati, 3 kali hidup. Freezer keluar lagi. Di sini semua fresh dari laut. Luar biasa itu. Itu sepersekian detik saya memahaminya. Kurang ikan berarti waktu bayangkan kecil. itu kita patut mensyukuri kondisi itu di Bangka. Nah, dalam buku ini semua sudah dibuat menunya. Seperti ini, misal contohnya ini apa Bu? Kita lihat ini apa? Bubur ikan suwir ayam. Nah, misalnya itu, atau Informasi nilai gizinya juga lengkap ya? lengkap semua di Bu Tami, situ, dan mudah juga dibuatnya. Bahkan untuk makanan utama kami juga membuat makanan-makanan yang seperti ini, apa, steak ikan. Jadi karena anak sekarang sukanya spaghetti, seperti itu. Nah, ini saya berikan kepada semua lembaga PAUD yang ada di Bangka Belitung, sudah saya berikan dengan tangan saya sendiri. Saya titipkanlah anak-anak ini supaya diperkenalkan dengan makanan-makanan ini. Baik. Sehingga orang tuanya bisa masak makanan ini di rumah, dipakai untuk anak makan. Sudah dibagikan? Sudah ya, Ibu, dibagikan ke 7 wilayah kabupaten kota. Ini termasuk dengan cara membuatnya, Cara ada membuatnya, bahan-bahannya. betul. Dan semua mudah dibuatnya. Harapan saya sekolah-sekolah PAUD yang ada di Bangka Belitung mau melakukan program makan bersama atau sarapan bersama dengan anak-anak di sekolah. Jadi anak-anak membawa makanan dari rumah yang ada menu ikannya, gitu, makan bersama teman-temannya di sekolah. Jadi minimal 1 minggu sekali dia makan makanan ikan. Mudah-mudahan mau ada PAUD yang mau 2 kali seminggu mungkin atau 3 kali seminggu dengan senang hati. Tapi dengan itulah cara kita memperkenalkan pada anak-anak juga tentang sayur-sayuran. Ini harus memenuhi isi piringku sepertiga serat, sepertiga karbo, dan sepertiga protein. Nah, kebutuhan gizi itu yang mesti kita terus jaga. Nah, yang paling penting dari semua ini adalah yang paling penting, ini mesti sustain, mesti berkelanjutan. Nggak cuma tahun ini, nggak cuma tahun depan, tapi terus dari mulai dia PAUD terus kita pastikan anak-anak itu makanan yang bergizi, sehingga insya Allah nanti 10 tahun lagi, 15 tahun lagi anak-anak itu sudah sekolah di mana ntar menjadi anak-anak yang sehat, yang cerdas dan lebih kuat dari kita. Kalau misalnya ini dijalankan dengan baik, bukan generasi penerus sebenarnya, Ibu Tami, generasi pelurus. Jadinya lurus ya, Ibu Tami. Insya Allah. Baik. Ini kita dari segi kesehatan dulu deh, Dokter Nia. Dokter Nia, seberapa besar sih sebenarnya pengaruh dari pemenuhan gizi seimbang ini terhadap tumbuh kembang anak, termasuk ke pengetahuan secara intelektualnya begitu, Dokter? Itu sangat berpengaruh sekali ya, apalagi untuk anak-anak. Bahkan sebenarnya program yang terbaru adalah 1000 hari kehidupan. Itu dimulai dari dalam kandungan. Jadi gizi ibunya pun juga harus baik. Kemudian 2 tahun pertama, setelah 2 tahun pertama anak itu lahir. Jadi memang faktor gizi ini sangat penting. Yang sudah dijelaskan oleh Ibu Tami tadi, ini sangat baik sekali. Dan kita tugas sebagai petugas kesehatan ya, dokter anak, itu adalah tugasnya untuk memantau tumbuh kembang daripada anak itu sendiri. Jadi anak itu tidak hanya datang untuk imunisasi setelah itu pulang, tapi kita harus melihat, memplot apakah anak ini sudah sesuai grafik pertumbuhannya. Apabila dia di bawah daripada gizi kurang ataupun dia gizi buruk, bagaimana cara kita untuk mengembalikan dia ke kurva pertumbuhan yang optimal, sehingga tadi yang kita harapkan, disabilitas dan semua penyimpangan itu bisa kita hilangkan. Baik, kembali ke kurva yang seharusnya, berarti ada upaya, misalnya sudah terjadi perlambatan nih Ibu Tami ya, sudah di luar kurvanya itu terjadi perlambatan. Itu kan? Iya. Itu kita bisa kejar sebenarnya. Bisa. Oke, bisa dijelaskan mungkin tandem Ibu Tami dengan Dokter Nia. Kalau saya dari pihak ibunya, kita mesti mengedukasi ibunya bahwa ibunya mempunyai tugas penting untuk bisa membantu anaknya keluar dari masalah itu. Dengan memberi gizi yang baik, mencoba dengan memberikan makanan yang baik dan pola asuhnya gitu. Itu banyak sekali terjadi di tempat lain di luar Indonesia. Bagaimana ibunya dieduket untuk bisa mempunyai anak-anak yang sehat, gitu. Jadi selalu ibunya, faktor utama di ibunya. Nah, saya juga sudah mengalami sendiri gitu. Waktu saya dulu juga, saya pikir saya juga punya anak yang kurang begitu bagus pertumbuhannya, karena menurut mereka, karena melihat beasiswa kita yang sangat kecil waktu itu. Tapi alhamdulillah dengan saya memberikan ASI eksklusif 6 bulan pertama dari kehidupan bayi dan pola makan yang luar biasa dimonitor oleh mereka, kami diberi voucher makanan
seperti bayam, kacang merah, buncis, telur, susu, ayam yang dimonitor oleh mereka, memastikan tidak ada anak Amerika yang stunting, karena mereka mungkin malu kalau nanti ada anak mereka yang karena lahir di Amerika kan. Nah, jadi saya dimonitor betul makanan saya setiap 2 minggu mereka datang ke rumah untuk menimbang anak saya, untuk memastikan makanan yang diberikan itu dimakan ibunya, bukan bapaknya, bukan orang lain. Sehingga waktu ibunya memberi ASI memang memenuhi syarat gizi yang baik. Alhamdulillah anak saya 192 tingginya sekarang. Jadi memang pertumbuhannya luar biasa ya, karena memang dia diberi gizi sejak awal yang baik. Karena bicara soal stunting memang ini menjadi fokus dari Presiden Republik Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini fokusnya karena negara dikatakan maju kalau misalnya mereka sejahtera dalam pertumbuhannya, dalam kesehatannya, begitu ya dokter ya. Dokter Nia, ada yang ingin ditambahkan? Sepertinya ada yang mau dikatakan? Sudah sih semuanya sudah yang dikatakan, sepakat dengan yang dikatakan Ibu Tami ya. Baik, kita bicara lagi soal bagaimana kemudian soal tadi kita bicara soal fisiknya dokter ya. Kita bicara soal sesuatu yang bisa kita lihat terukur gitu. Kalau bisa bicara soal mental nih, dokter Nia, ada yang bisa disampaikan mengenai bagaimana kemudian kita memonitor disabilitas kalau itu bicara soal mental? Ya, betul. Memang tadi yang sudah dibicarakan di awal ya, memang anak itu bukan hanya pertumbuhan, tapi perkembangannya juga kita pantau. Nah, perkembangan anak-anak ini sebenarnya bisa kita pantau dari orang tua. Maksudnya orang tua itu harus punya pengetahuan yang cukup mengenai yang normal pada anak-anak seusia dia. Contoh misalnya saya akan berikan, kita mengenal namanya red flag. Itu red flag adalah tanda bahaya di mana anak-anak itu tidak mencapai perkembangan pada usia tersebut. Jadi misalnya dia harusnya bisa tengkurap di usia 3 bulan, tapi dia belum bisa. Nah, itu salah satunya. Berarti ini kalau dia tidak bisa di 3 bulan, berarti ada masalah yang lain-lain perlu kita cari. Kemudian misalnya ada ranah-ranahnya itu termasuk dia di motorik kasar, motorik halus, kemudian di bicara atau perseptif, dan juga yang terakhir adalah kemandirian. Jadi kayak yang saya akan bacakan ini adalah beberapa yang bisa poin penting kira-kira ibu-ibu bisa pegang ya. Kayak misalnya refleks menggenggam itu harusnya itu juga bisa hilang di usia 2 bulan. Jadi kalau bayi kita itu masih menggenggam sampai 4 bulan, itu sesuatu yang harus kita cari kenapa dia masih begitu. Kemudian juga babbling, bla 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 itu 6 bulan sudah harus ada. Di 9 bulan dia harus bisa mengekspresikan wajah yang tertawa ataupun dia dengan orang asing takut. Tapi kalau di usia 9 sampai 12 bulan dia sudah tidak punya datar, tidak ada ekspresi, nah itu kita harus aware ya sebagai orang tua. Kemudian yang lebih penting lagi adalah dipanggil namanya, misalnya dia sudah tahu. Nah, itu salah satunya. Dan yang tidak catatan yang penting lagi adalah bahwa anak apabila dia ada mengalami satu gangguan ya, ataupun dia tidak ada kontak, biasanya dia tidak akan menunjuk kepada apa yang dia inginkan. Jadi misalnya dia tidak pernah tuh mau membawakan sesuatu ini mau ini, atau dia menunjuk sesuatu. Biasanya kalau itu tidak pernah terjadi pada anak kita, itu yang kita harus bawa untuk lebih lanjut lagi. Ini termasuk soal autisme tadi dokter ya, kalau tidak salah disebutkan. Ini saya baca profil dari Ibu Tami juga, bahwa Ibu Tami salah seorang ibu yang juga concern di bidang autisme ini. Beberapa juga ada seminar ya Ibu ya, ada pengajaran-pengajaran seperti itu. Bagaimana pendapatnya? Oke, sebentar sedikit saya mundur ke belakang. Memang saya waktu dulu ikut suami saya sekolah, saya ikut jadi relawan di sekolah dasar dan di rumah sakit. Saya belajar pertama kali tahun 96-97 itu tentang autisme. Jadi waktu pulang ke Indonesia tahun 99, saya diminta oleh Ibu Jess Nasution, istri dari Bapak Jenderal Besar Ahad Nasution, untuk membuka sekolah namanya Pelita Hati, tentang bagaimana menangani anak autistik di Indonesia. Karena waktu itu belum ada di situ ya di Indonesia. Masalah utamanya adalah kenapa autisme itu tidak dilayani dengan benar. Jadi kami sedih sekali, ternyata autisme itu dianggap kayak orang sakit gila gitu, sakit jiwa. Nah, dari situ saya memulai, dan alhamdulillah sudah 23 tahun ini ada Pelita Hati sebagai pusat sumber di DKI untuk sekolah dengan anak autistik. Nanti kita masih bahas soal status quo-nya yang terjadi di Pelita Hati mengenai autisme ini, namun tetaplah bersama dengan kami. Sesaat lagi kami akan kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog 21. Kita sudah melewatkan 2 segmen dan tadi di segmen 2 kita sudah membahas bagaimana kemudian intervensi yang bisa kita lakukan terhadap deteksi dini ini sehingga bisa saja memperbaiki setelahnya, kita mendeteksi sebelumnya dan memperbaiki setelahnya. Kita juga tadi sebelum break kita sudah membahas ada satu alternatif lagi tadi bahwa termasuk juga soal autisme dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Tadi Ibu Tami sudah membahas mengenai apa yang Ibu Tami kerjakan di Sekolah Pelita Hati. Sekolah Pelita Hati. Ya. Boleh dijelaskan kembali, Bu? Oke, Sekolah Pelita Hati itu SLB. Jadi kita agak berbeda dengan SLB lain karena sekolah kami ini menjadi sekolah transisi untuk bisa pindah ke sekolah reguler. Jadi menurut saya, ini saya pribadi menganggap bahwa atau dari hasil penelitian saya selama ini bahwa anak-anak dengan autisme ini jangan ditaruh di SLB, tetapi dipersiapkan untuk bisa masuk ke sekolah reguler. Mengapa? Karena mereka itu pada dasarnya mempunyai masalah cuma satu, cara belajarnya berbeda. Tapi kenapa mesti harus sama? Gitu. Jadi kita biarkan aja dia berbeda. Dan beberapa anak saya bagus posisinya sehingga setelah saya transisikan ke sekolah reguler dia dapat mencapai cita-citanya. Caranya gimana? Jadi di Sekolah Pelita Hati itu kami melakukan assessment secara holistik 5 hari oleh 5 terapis sampai 7 orang dari psikolognya, ada juga terapis bicara, okupasi dan terapis bahasa, lalu guru kelas dan juga saya sendiri. Dari situ kami membuat profil. Profil itu harus memenuhi kriteria seperti tadi, memenuhi semua yang ada yang kami lihat selama assessment, yaitu kemampuan dia duduk mandiri dan kontak mata, kemampuan dia mengikuti instruksi, kemampuan motorik halus, motorik kasar, kemampuan bahasa reseptifnya, ekspresifnya, kemampuan bina diri, emosi dan perilaku. Ketujuh hal itu kami rangkum menjadi kelebihan, kekurangan, kebutuhan dan potensi. Dari 4 hal ini kami jadikan profil dirinya. Jadi kalau ibu punya medical record dengan hasil-hasil lab, mereka juga punya profil dengan hasil-hasil dari keempat itu. Dan dari situ itu kami bisa, mana yang mesti kami kembangkan lebih lanjut karena udah menjadi kelebihan dia. Mana yang kami harus bantu dia untuk mengurangi kelemahan itu, kita angkat kelemahannya. Mana yang mesti kami penuhi dari kebutuhan dia. Mana potensi yang kami harus gali. Itu kami rangkum dalam program. Harus seperti itu sehingga programnya itu bisa jelas arahnya dan hasil assessment itu menjadi starting point atau titik awal sehingga setiap langkah anak itu maju menjadi progres dia. Kalau kita nggak pernah bikin assessment, bagaimana kita tahu kemajuan dari anak itu sampai mana? Nah dari hasil itu kami masukkan anak melalui terapi-terapi, baik terapi perilaku, wicara dan sebagainya tadi, okupasi, sensori integrasi dan sebagainya. Lalu kami jadikan dia masuk ke kelas transisi, dipersiapkan untuk bisa masuk ke sekolah reguler. Nah itu 1 tahun untuk persiapan dia pindah ke transisi itu. Mana sekolah reguler akan kami tuju nanti? Gurunya siapa? Kita kenalkan tentang anak ini dan sebagainya. Tapi sebelum dari itu semua, saya ingin meluruskan satu hal. Banyak sekali orang melakukan kata ini anaknya autis, ini anaknya autis, semua orang anaknya autis. Autis itu adalah kondisi anak setelah dia lahir, sejak dia lahir sampai usia 3 tahun memiliki hambatan-hambatan dalam komunikasi, interaksi sosial dan fleksibilitas. Jadi kalau tidak ada masalah ini ya dia bukan autistik. Jadi kadang-kadang anaknya cuma dipanggil nggak mau dengar gitu, oh autis dia autis gitu. Nah itu yang kami sering kasihan gitu anaknya dulu autis. Dilabelnya salah gitu. Jadi dan harus sejak lahir dan atau sebelum usia 3 tahun. Jadi kalau ada anak datang ke tempat saya usia 5 tahun, saya pasti bertanya, mulai kapan ibu melihat gejala ini? Anaknya jadi nggak mau ngomong, nggak mau berinteraksi, nggak suka akan perubahan, itu sejak kapan? Kalau dia bilang baru kemarin sore, ya saya bawa lagi ke psikiater anak, lebih penting, kata anaknya udah 5 tahun. Tapi kalau dia bilang, oh ya Bu ini sejak lama, begini, nah itu kita bahas. Itu yang mesti kita luruskan kembali, apa itu autisme yang sebenarnya. Gitu. Ini kalau misalnya dikasih obat rangsangan atau gimana dokter? Pada saat dideteksi nih, deteksi dini, kalau yang Ibu Tami kan datangnya ke sudah sekolah berarti usianya sudah berapa tahun? Kan kalau SLB itu boleh sebelum SLB itu kan dari mulai persiapan sekolah sampai dia SMA. Sudah termasuk persiapan. Jadi di saya sejak 2 tahun sudah bisa saya pegang. Karena saya mengambil 5 tahun pertama sebagai the golden age itu. Jadi
anak-anak saya yang berhasil, alhamdulillah beberapa tahun yang lalu satu murid saya yang saya pegang tahun 2001 sampai 2004 berhasil lulus dari ITB. Jadi kalau anak autis aja bisa lulus dari ITB, berarti masih banyak anak-anak yang coba kita bantu. Ada juga anak saya diterima di UI dan di sekolah-sekolah lainnya. Itu semua karena bagaimana kita melakukan salah satu-satu bertahap. Jangan instan, banyak sekali orang tua itu seperti gimana, enggak ada, ini proses. Berkembang itu proses yang kita mesti kawal baik-baik, di mana ibu menjadi manajer dari anak itu. Dan dengan demikian insya Allah anak itu dapat berkembang. Tapi memang dia masih punya karakteristik itu masih tetap ada dalam dirinya. Karena karakteristik autisme itu tidak pernah hilang. Tapi dia bisa tahan, dia bisa atur, sehingga dia tidak memperlihatkan di depan umum. Itu sudah sembuh menurut saya. Tapi ini sebenarnya bisa jadi progresif juga untuk sistem pendidikan kita. Bagaimana sekolah inklusi ini bisa berintegrasi dengan sekolah yang reguler. Jadi misalnya dari SLB ini mereka sudah tahu nih sekolah yang akan mereka bina, yang akan mereka tuju sekolah regulernya. Izinnya seperti ini, semua sekolah reguler adalah sekolah inklusif. Itu udah aturan pemerintah umum. Jadi nggak ada sekolah bilang, oh saya nggak mau terima, nggak ada. Seharusnya semua sekolah sudah bersiap untuk menerima anak-anak dengan kebutuhan khusus di sekolahnya. Sebenarnya kalau menurut saya, kan kebutuhan khusus nggak cuma autisme ya. Misalnya tunanetra, tunarungu, atau orang buta, orang tuli, dan tunadaksa yang nggak punya anggota tubuh, itu kan nggak ada masalah dengan IQ-nya. Dia bisa masuk sekolah reguler manapun, tinggal dibikin aja, misalnya treatmentnya misalnya beda. Anak tunadaksa yang nggak punya anggota tubuh, ya dibikin kamar mandi yang digeser pintunya, kan seperti itu, atau bikin rem buat dia punya kursi roda bisa naik ke atas, tinggal dibantu. Saya rasa pasti dinas pendidikan akan sangat mendukung. Hanya masalahnya kita ini nggak suka mau berubah, kita tuh nggak mau, aduh jadi repot gitu. Lalu juga satu lagi Mbak yang harus diingatkan. Kecacatan itu tidak menular. Jadi jangan sampai orang tua, kamu ke anaknya, kamu jangan dekat-dekat sama anak cacat, nanti ketularan. Itu yang kadang-kadang hal-hal yang salah ya di masyarakat, sehingga akhirnya anak-anak itu menahan diri untuk bisa berinteraksi. Padahal interaksi itu sangat dibutuhkan oleh anak disabilitas ini karena menjadi diterima kan dalam lingkungannya. Nah, saya rasa sekarang udah tidak ada lagi alasan sekolah reguler tidak menerima anak. Tapi kembali lagi, siap nggak? Nah itu. Oleh sebab itu ada baiknya sih kita kerjasama seperti Mbak bilang dengan SLB, gimana guru-guru dari sekolah reguler lihat ke SLB bagaimana sih penanganan mereka, lalu mau mulai baca buku. Alhamdulillah di Bangka Belitung ini sejak saya di sini sudah ada 4 kali seminar mengenai disabilitas. Jadi mudah-mudahan sih udah lebih banyak yang lebih aware ya, lebih perhatikan terhadap mereka. Baik, kita udah bahas banyak sekali, tapi kita masih harus kembali sedikit gitu, mundur beberapa langkah mengenai fasilitas kesehatan kita. Fasilitas ini kan bisa juga bicara soal alat, bisa soal sumber daya manusia. Fasilitas seperti apa yang dimiliki oleh provinsi kita, Ibu Dokter Nia, untuk mendukung anak-anak kita yang mungkin orang tua sudah melihat nih anaknya memang kurang tumbuh dan berkembang begitu. Fasilitas seperti apa yang provinsi kita bisa berikan kepada mereka sebagai jaminan bahwa pemerintah hadir untuk masyarakat? Untuk saat ini memang rumah sakit provinsi masih menjadi pusat rujukan ya untuk seluruh rumah sakit yang ada di Bangka Belitung. Nah, untuk tumbuh kembang sendiri di kami sebenarnya sudah dokter-dokternya di situ sudah lengkap semuanya ya, untuk dari dokter anak sendiri, spesialis anak itu kami sudah punya konsultan NICU, kemudian untuk dokter rehabilitasi medik juga sudah ada, kemudian dokter THT, kemudian juga dokter saraf itu sudah ada. Memang untuk diagnostik yang lainnya, misalnya kita harus temukan dulu apakah dia ada kelainan organik, artinya ada kelainan di dalam SSP-nya, itu CT scan juga kita sudah bisa dilakukan di rumah sakit provinsi. Jadi sebenarnya ini tinggal masalah kita berkoordinasi ya, Ibu. Jadi artinya ini kalau melihat ini bukan tugas satu orang atau bukan tugas satu ranah, tapi memang ini adalah tugas bersama antara kesehatan dan juga pendidikan, juga masyarakat dan juga mangku kekuasaan. Ini ada jaminan sosial tidak buat mereka? Dijamin tidak itu? Kalau itu gimana Bu? Oke, ya
Jadi yang saya rasa masih salah satu yang masih kurangnya itu dalam bidang medisnya itu tidak adanya klinik tumbuh kembang. Di RSUP memang belum dibentuk ya. Klinik tumbuh kembang itu ada beberapa profesi yang ada di situ bekerja bersama-sama. Tapi kembali lagi apakah itu dapat dibayar oleh BPJS atau ya itu saya kurang tahu juga ya, karena kalau di Jakarta itu udah bergerak sendiri, Bu. Ya, jadi anak-anak itu sudah melakukan itu sejak begitu dia melihat adanya masalah, itu langsung mereka lakukan ke tumbuh kembang gitu. Contohnya ya, anak-anak dengan masalah pendengaran atau tunarungu atau tuli itu di Bangka itu belum pernah ada yang periksa sejauh mana kepekaan dia terhadap suara. Padahal alatnya nggak mahal, cuma beberapa ratus ribu, tapi nggak ada yang mau coba mencari tahu, artinya nggak dites gitu. Sehingga bagaimana guru-guru di sekolah SLB itu bisa memberikan pembelajaran, kalau dia nggak tahu anak ini sejauh mana kepekaan dia terhadap suara, bagaimana dia mengerti tentang getar dan sebagainya gitu, kalau tidak pernah ada assessmentnya. Jadi memang sekarang saya sedang mendorong sekali adanya klinik tumbuh kembang. Mudah-mudahan Dokter Nia bisa bantu saya, karena itu nggak mainan sendirian seperti Dokter Nia bilang, itu mesti benar-benar terbangun oleh kita semua, merasa itu kita perlu, merasa kita wajib membuat itu, merasa kita punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan itu, karena itu dibutuhkan. Selain juga asesmen secara pendidikan ya, tadi saya cerita tadi, tapi secara medis seperti itu. Dan kapan anak yang mana yang boleh pakai alat bantu dengar, itu kan mesti ada tesnya, tes audiologinya gimana gitu. Lalu terapis bicaranya ngajarnya seperti apa, itu kan harus sangat terstruktur gitu, nggak bisa main-main. Nah itu yang selama ini mungkin belum terpikirkan lah, belum terpikirkan. Karena saya kebetulan di bidang itu, jadi saya sangat mendorong untuk provinsi mempunyai klinik tumbuh kembang. Ya, provinsi mempunyai klinik tumbuh kembang. Kita berharap ini jadi catatan penting juga buat pemerintah nantinya. Artinya begini, kalau misalnya semua udah beres, yang kita bicarakan ini sudah tercapai semuanya, maka senyum kita akan terkembang. Senyum anak-anak di Bangka Belitung akan terkembang seperti buku yang Ibu punya saat ini. Ada Senyum Sehat Anak Bangka Belitung. Jadi kalau semuanya ini tidak terpenuhi, saya rasa kita nggak bisa senyum dengan baik. Ini boleh dijelaskan Kak Ibu? Senyum Sehat Anak Bangka Belitung. Ini buku kedua saya. Gerakan saya itu menanamkan rasa senang akan mulut yang bersih dan sehat bagi anak-anak kecil. Jadi goal saya itu pada anak-anak PAUD dan TK dan SD di tingkat rendah, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang saya lakukan itu adalah menaruh cermin di setiap sekolah di tempat dia masuk. Jadi begitu dia datang, dia salam gurunya atau cium tangan, lalu dia mengaca ke cermin. Dia lihat, oh gigiku masih kotor, dah sikat gigi. As simple as that, sangat mudah, sangat simple. Jadi dia bercermin di cermin yang ditaruh di sekolahnya, kemudian dia sikat gigi kalau giginya masih kotor. Harapan saya itu dilakukan setiap hari, anak-anak jadi suka kalau mulutnya bersih, oh enak loh belajar mulutku bersih gitu. Nah dengan mulut yang bersih, kemudian dia bisa mempertahankan giginya untuk tetap sehat sampai usia dewasa. Kita tahu di Bangka Belitung ini, para remaja dan dewasa muda kita giginya udah pada rusak, sehingga untuk bisa menjadi tentara atau profesi yang strategis seperti pilot itu menjadi sulit tembus ya, karena tidak ada yang bisa tembus ke sekolah-sekolah itu karena kondisi giginya yang tidak begitu bagus. Dengan ini yang dilakukan secara secara berkelanjutan, sustain, harapan saya 10 tahun mendatang, 12 tahun, 15 tahun ada anak-anak yang udah bisa tembus ke Akabri, Akpol dan lain-lain, sekolah penerbangan dan segalanya, sehingga anak kita juga lebih sehat giginya. Jadi sesimpel itu. Lalu bagaimana kita mengajarkan anak-anak tentang apa itu kesehatan gigi? Kebetulan saya dokter gigi, jadi saya membuat buku ini untuk memudahkan guru-guru PAUD saya. Ini saya berikan kepada seluruh guru PAUD. Sudah diberikan juga Ibu, seluruh lembaga PAUD sudah saya berikan jadi seperti ini. Jadi guru PAUD bisa menerangkan apa itu mulut dan gigi. Di dalam mulut dan gigi ada beberapa gigi seri dan sebagainya. Tapi bagaimana saya pastikan guru-guru PAUD itu tidak salah dalam menerangkan. Saya beri contekan di belakangnya. Baik. Jadi pada waktu dia menerangkan,
Nih fungsi dan jenis ada ini contekannya. tinggal baca di belakangnya. Ini bekerja sama dengan smart, ya. Persatuan Dokter Gigi Indonesia di Bangka Belitung yang membuat juga ini bersama-sama kita membuat, jadi semuanya sampai dengan proses gigi berlubang sampai dengan cara menyikat gigi dan memilih sikat gigi yang benar. Ya, ya. Gitu. Ini penting sekali sejak dini anak-anak sudah diberi pengetahuan mengenai kesehatan gigi. Kenapa kita harus pertahankan, kita harus rawat. Kenapa kita mesti punya gigi yang sehat. Itu kalau anak dari kecil sudah mengerti ini, mudah-mudahan sampai besar dia nggak mau lagi gitu. Punya gigi yang sakit. Dan yang paling penting adalah pesan bahwa pergi ke dokter gigi setiap 6 bulan dan menyikat gigi setiap habis makan. Bukan hanya bangun tidur langsung sikat gigi, tapi setiap habis makan menyikat gigi. Oke. Memang mendukung sekali untuk performance untuk kita ya, senyum yang sehat, senyum yang manis ya dokter ya. Baik, kita pasti akan kembali satu segmen lagi, tetaplah bersama dengan kami. Setelah yang satu ini kami akan kembali. Anda masih bersama kami di Dialog 21 dan kita masih membahas tema yang sangat menarik ini, deteksi dini disabilitas dan tumbuh kembang anak. Kita sudah sampai di segmen terakhir. Dan hari ini saya mau tanya juga ke Dokter Nia hari ini, karena keberadaan Dokter Nia di sini salah satu posisi bargaining position juga ya, Dokter. Apa yang diinginkan deh oleh Dokter Nia untuk mendukung program-program yang mungkin sudah dibuat seperti itu oleh pemerintah? Apa yang dokternya inginkan, kerjasama seperti apa yang dokter inginkan bersama dengan pemerintah atau lintas sektor seperti itu? Ya, memang selama ini mungkin kami di pihak medis ya itu lebih sering berkutat mengenai kuratif dan kuratif. Tapi paling tidak sebenarnya semuanya itu adalah yang paling penting adalah sebenarnya preventif. Jadi seperti tadi yang sudah Ibu Utami jelaskan mengenai makanan dan sebagainya, itu adalah sebenarnya preventif untuk terjadinya stunting ataupun terjadinya disabilitas yang lebih jauh lagi. Jadi sebenarnya harapan saya adalah sebagai dokter anak dan juga sebagai petugas kesehatan, tentunya kita bisa mewujudkan bagaimana menciptakan anak Indonesia ini bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetiknya seoptimal mungkin. Itu aja harapan yang bisa kita lakukan. Jadi kalau seandainya semua orang yang ada di Bangka Belitung ini bisa berpikiran yang sama, tentunya kita akan bisa lebih mudah untuk mencapai tujuan yang sama. Untuk pemerintah provinsi sendiri, apa yang ingin disampaikan dokternya? Ya, kalau untuk pemerintah, apalagi dengan adanya diskusi kita kali ini, saya berharap bahwa bisa lebih melihat lagi bahwa ada sisi-sisi lain daripada anak-anak kita yang memang butuh perhatian daripada kita semuanya. Dan perhatian itu tidak hanya dari segi hanya program, tapi juga dari segi misalnya pendanaan dan semuanya itu lebih bisa ditingkatkan. Baik, terakhir pertanyaan untuk Dokter Nia, untuk pidato penutupnya, hal apa yang dapat disampaikan kepada para orang tua atau kepada pemirsa, betapa pentingnya untuk melakukan deteksi dini terhadap disabilitas dan tumbuh kembang anak, serta seberapa pentingnya kita harus mengintervensi hal tersebut. Silakan. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu dan ibu-ibu semua ya di sini ya, yang saya cintai dan saya sayangi. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini akan memberikan manfaat, dan saya ingin menyampaikan bahwa tumbuh kembang anak itu sangatlah penting, dan kita sebagai orang tua harus mengetahui apa yang menjadi standar daripada tumbuh kembang itu sendiri. Jadi kita harus mengetahui, seorang ibu itu harus mengetahui, mempunyai edukasi yang cukup, kapan anaknya itu mengalami keterlambatan atau kapan dia memang harus membawa anaknya ke vaskes yang lebih tinggi. Jadi memang kita harus mengetahui kurva-kurva dan juga memplot peduli terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Baik, Dokter Nia, saya ke Ibu Tami.
Ibu Tami, besok adalah masa terakhir dari Bapak menjabat sebagai penjabat gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Betul. Dan tentunya berakhir pula posisi Ibu Tami sebagai Bunda PAUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara apa ya Bu? Secara sah begitu ya, secara de facto. Tetapi di hati kita semua begitu, apa yang Ibu lakukan selama 11 bulan itu sangat membekas, dan saya berharap bahwa apa gebrakan yang sudah Ibu buat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini yang tentunya tanpa kepentingan begitu ya Ibu ya. Saya berharap bahwa ini menjadi modal, ini menjadi sebuah patokan, patron bagi kita semua, apalagi Ibu kan concern di bagian kesehatan ini gitu ya, banyak hal yang sudah Ibu perbuat. Adakah yang ingin Ibu sampaikan hari ini? Iya, pertama-tama saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala diberi kesempatan mengikuti suami saya ke sini, diberi amanah suami saya menjadi PJ Gubernur, kemudian saya pun menjadi beberapa bagian dari Bangka Belitung ini. Saya juga nggak punya wakil gubernur, jadi kita nggak punya ibu wakil gubernur, sehingga hampir semua jabatan itu saya pegang. Alhamdulillah saya bisa melaksanakan dengan baik, dan memang masih beberapa PR yang saya belum selesaikan, tapi saya sudah memberikan banyak hal kepada teman-teman sekitar saya, para pengurus dari TPPKK Provinsi, kemudian Dekranasda, BKOW, Bunda PAUD, Forikan, dan lainnya yang saya emban selama ini untuk meneruskan semua yang udah saya buat, semua hal baik yang sudah saya lakukan supaya dikawal terus gitu, jangan sampai berhenti karena ini adalah proses, dan semua hal yang kurang sempurna mohon disempurnakan dan dilanjuti. Untuk hal-hal yang lainnya, saya juga minta teman-teman, ibu-ibu semua, baik yang dari profesi seperti dari untuk Senyum Sehat Anak Babel dari PDGI, kemudian untuk menu makanan anak berbahan dasar ikan dari Ikan dan Bunda PAUD, untuk terus melihat bahwa ini tetap berkelanjutan semuanya. Saya bersyukur, mudah-mudahan teman-teman atau siapapun yang ada di Bangka Belitung ini senang atas kehadiran kami berdua di sini. Suami saya Ridwan Jamaluddin dan saya Tami sungguh-sungguh dapat menikmati selama ada di Bangka Belitung, dan mudah-mudahan apa yang kami buat ini menjadikan manfaat buat semuanya. Dan walaupun saya udah nggak di sini, saya akan pulang kembali ke Jakarta, tetapi hati saya tetap ada di sini. Ya, seperti itu Ibu. Satu kalimat mungkin untuk masyarakat yang mencintai Ibu dan Bapak. Iya, semangat terus, jangan pernah mau menyerah dan bilang kalah. Kita selalu bisa. Kita selalu bisa. Baik, kita berharap bahwa apa yang dilakukan Ibu Tami bersama dengan Bapak itu seperti benih, mungkin 2 atau 3 yang baru terwujud dari mungkin ada ribuan benih yang ingin ditanam, tapi kita berharap bahwa 2-3 benih ini akan menghasilkan buah yang sangat banyak. Amin, amin. Kita berharap untuk hal itu. Mohon maaf lahir batin dari saya. Baik, ini segmen terakhir jadi segmen yang agak sedih ya Ibu Tami. Nggak apa-apa. Baik, tapi terima kasih untuk percakapan kita sore hari ini. Kita belajar banyak sekali mengenai, termasuk saya belajar banyak mengenai bagaimana deteksi dini disabilitas dan tumbuh kembang anak. Dan terakhir saya tutup begini, bahwa semakin cepat dan dini ditemukan dan diintervensi, maka hasil yang didapatkan semakin baik. Begitu juga bantuan yang diberikan semakin cepat akan semakin baik pula hasilnya. Untuk itu kerjasama dari masyarakat bersama dengan pemerintah sangat dibutuhkan. Karena tanpa kerjasama tersebut, sebaik apapun yang sudah dibuat, program yang dibuat oleh pemerintah tidak akan sampai kepada sasarannya. Saya Solina Lumbantoruan, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Bye.